Assalamualaikum, halo sobat semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca dan mempelajari teknik komunikasi, informasi, dan edukasi KIE atau penyuluhan mengenai bab 4 yaitu media dan materi KIE atau penyuluhan. Indikator hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan tentang media dan materi dalam pelaksanaan KIE atau penyuluhan program Bangga Kencana. Dalam KIE atau penyuluhan program Bangga Kencana, seorang penyuluh KB hendaknya memperhatikan media yang digunakan haruslah sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Dalam bab ini akan dibahas tentang media dan materi KIE atau penyuluhan program Bangga Kencana. A. Media KIE atau penyuluhan. Media berarti wadah atau sarana. Media merupakan salah satu unsur dalam komunikasi yang memainkan peranan penting dalam proses pelaksanaan KIE atau penyuluhan. Karena efektivitas KIE atau penyuluhan itu tergantung pada ketepatan media yang digunakan. Media KIE atau penyuluhan berperan sebagai perantara dalam penyampaian pesan dari pemberi advokasi KIE penyuluhan kepada penerima KIE atau penyuluhan. Satu, jenis-jenis media komunikasi. Berdasarkan sifatnya, terdapat 3 jenis media komunikasi, yaitu media komunikasi audial, media komunikasi visual, dan media komunikasi audio visual, serta KIE Kit. Satu, jenis-jenis media komunikasi. Berdasarkan sifatnya, terdapat 3 jenis media komunikasi, yaitu media komunikasi audial, media komunikasi visual, dan media komunikasi audio visual, serta KIE Kit. Ketiga jenis media komunikasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Media komunikasi audial, yaitu alat komunikasi yang dapat ditangkap, didengar, dan dipahami oleh alat pendengaran, misalnya telepon, intercom, radio, serta tape recorder. B. Media komunikasi visual, yaitu alat komunikasi yang dapat ditangkap, dilihat, dan dipahami oleh alat penglihatan, misalnya surat, KIE Kit, surat kabar, faksimil, majalah, buku, buletin, dan sejenisnya. C. Media komunikasi audio visual, yaitu alat komunikasi yang dapat ditangkap, dilihat, didengar, dan dipahami melalui alat pendengaran dan penglihatan, misalnya televisi, film layar lebar, VCD, internet, dan sejenisnya. Berdasarkan penggunaannya, media atau saluran komunikasi dapat dibagi 2, yaitu media personal dan non-personal. Saluran komunikasi personal adalah meliputi 2 orang atau lebih yang berkomunikasi langsung secara tatap muka, membicara dengan audiennya, menggunakan telepon atau email, dan bisa lebih efektif karena adanya peluang untuk mengindividualisasi mengindividualisasikan penyampaian pesan dan umpan baliknya. Sementara dalam saluran komunikasi non-personal atau media massa mempunyai karakteristik yang berbeda. Cangara tahun 2003 memaparkan 5 karakteristik media massa sebagai berikut. Cangara 2003 memaparkan 5 karakteristik media massa sebagai berikut.
A. Pertama, bersifat melembaga. Pihak yang mengelola media melibatkan banyak individu, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, sampai pada penyajian informasi. B. Kedua, bersifat satu arah. C. Ketiga, jangkauan yang luas. Artinya, media massa memiliki kemampuan untuk menghadapi jangkauan yang lebih luas dan ketepatan dari segi waktu. Juga bergerak secara luas dan simultan, di mana dalam waktu bersamaan informasi yang disebarkan dapat diterima oleh banyak individu. D. Keempat, pesan yang disampaikan dapat diserap oleh siapa saja tanpa membedakan faktor demografi seperti jenis kelamin, usia, suku bangsa, dan bahkan tingkat pendidikan. Kelima, dalam penyampaian pesan media massa memakai peralatan teknis dan mekanis. Tetapi dalam konteks pembelajaran KIE, yang akan dipelajari dalam bab ini adalah media non-personal atau media massa. Karena KIE adalah kegiatan komunikasi yang mempunyai sasaran banyak orang, sehingga media massa banyak digunakan. Dalam AMRI 2010, berdasarkan bentuknya, media terbagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Media cetak. Media cetak merupakan sekumpulan bahan-bahan informasi yang dicetak di atas kertas dengan maksud untuk mencapai tujuan seperti memotivasi tingkat perhatian dan perilaku seseorang, menyampaikan informasi dan pengetahuan, serta memberikan instruksi. Satu, kelebihan. A. Repeatable. Dapat dibaca berkali-kali dengan menyimpannya atau menglipingnya. 1. Keahlian. A. Repeatable. Dapat dibaca berkali-kali dengan menyimpannya atau menglipingnya. B. Analisa lebih tajam. Dapat membuat orang benar-benar mengerti. 2. Kekurangan. A. Lambat. Dari segi waktu, media cetak adalah yang terlambat karena media cetak tidak dapat menyebarkan langsung berita yang terjadi kepada masyarakat dan harus menunggu turun cetak. Media cetak seringkali hanya membuat berita yang telah disebarluaskan oleh media lainnya. B. Tidak adanya audio. Media cetak hanya berupa tulisan yang tentu saja tidak dapat didengar. C. Visual yang terbatas. Media cetak hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili keseluruhan isi berita. D. Produksi. Biaya produksi yang cukup mahal karena media cetak harus mencetak dan mengirimkannya sebelum dapat dinikmati masyarakat. B. Media elektronik. Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik untuk mengakses kontennya. 1. Kelebihan. A. Cepat. Dari segi waktu, media elektronik tergolong cepat dalam menyebarkan berita ke masyarakat luas. B. Ada audiovisual. Media elektronik mempunyai audiovisual yang memudahkan para audiensnya untuk memahami berita, khusus televisi. C. Terjangkau luas. Media elektronik menjangkau masyarakat secara luas. Kedua, kekurangan. Tidak ada pengulangan. Media elektronik tidak dapat mengulang apa yang sudah ditayangkan. C. Media online. Media online adalah media massa yang dapat ditemukan di internet, memiliki kelebihan dan kekurangan. John Doe 2006. 1. Kelebihan. A. Sangat cepat. Dari segi waktu, media online sangat cepat dalam menyampaikan beritanya. B. Audiovisual. Media online juga mempunyai audiovisual dengan melakukan streaming. C. Praktis dan fleksibel. Media online dapat diakses dari mana saja dan kapan saja yang kita mau. 2. Kekurangan. Tidak selalu tepat, karena mengutamakan kecepatan berita yang dimuat di media online biasanya tidak seakurat media lainnya.
2. Jenis-jenis media dalam KIE atau penyuluhan. Sebagai sebuah bentuk komunikasi, KIE tidak bisa terlepas dari penggunaan media, karena media berperan membantu proses KIE berjalan efektif dan efisien. Karena KIE memiliki sasaran khalayak yang banyak, maka media komunikasi massa merupakan media yang paling banyak digunakan, karena mampu menjangkau khalayak yang banyak dan tersebar di wilayah yang luas. KIE merupakan aktivitas promosi atau pemasaran. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa media dalam dunia promosi atau pemasaran terbagi menjadi 3 BKKBN 2010B, yaitu A. Media lini atas, above the line media. Media lini atas adalah media untuk aktivitas marketing atau promosi yang biasanya dilakukan oleh manajemen pusat sebagai upaya membentuk brand. Sebagai upaya membentuk brand image yang diinginkan atau strategi promosi yang dilakukan secara terbuka melalui media massa. Triadi dan Barata 2010. B. Media lini bawah, below the line media. Sedangkan media lini bawah adalah aktivitas marketing atau promosi yang dilakukan di tingkat retail atau konsumen dengan salah satu tujuannya adalah merangkul konsumen supaya sadar dengan suatu produk atau strategi promosi yang dilakukan dengan melakukan penjualan langsung ke konsumen. Triadi dan Barta 2010. C. Media lini atas lini bawah, through the line media. Media lini atas lini bawah merupakan kombinasi dari 2 jenis media tersebut, yaitu strategi promosi yang dilakukan secara terbuka melalui media massa, dilakukan di tingkat retail atau konsumen. Triadi dan Barata 2010. KIE dilakukan menggunakan ketiga jenis media tersebut. Contoh-contoh dari jenis-jenis media tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 41 jenis media massa. Media lini atas, above the line media. Jenis medianya televisi, yang kedua radio, 3 surat kabar, 4 majalah atau tabloid, yang 5 internet. Yang kedua, media lini bawah, below the line media. Jenis medianya 1 pamflet, 2 leaflet, 3 booklet, 4 lembar balik, 5 fact sheet, 6 jurnal, 7 folder, 8 kartu ucapan, 9 kaset CD, 10 kaset audio video. Yang ketiga, media lini atas, lini bawah, through the line media. Jenis medianya poster, neon sign, billboard, umbul-umbul, spanduk, mobil unit penerangan, transit media, dan mobil media. Sumber BKKBN 2010. Setiap jenis media memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Hal yang harus diperhatikan adalah tidak selamanya semua media bisa digunakan pada semua wilayah atau daerah, meskipun media memiliki keunggulan dalam menembus batas wilayah, ruang, dan waktu. Agar penggunaan media yang tepat sasaran, tepat guna, dan tepat wilayah, yang kita perlukan adalah kejelian, kecerdasan, kreativitas, inovasi, dan modifikasi. Oleh karena itu, pemahaman tentang jenis media dan karakteristik lainnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang jenis media dan karakteristiknya sangat penting untuk mengidentifikasi media mana yang tepat untuk sebuah program. Contoh-contoh media dan karakteristiknya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 4.2, jenis media dan karakteristiknya. 1. Jenis media pamflet. Karakteristik: transmisi informasi. Terbaik jika hasil atau akibat outcome yang diinginkan kognisi daripada emosi. Yang kedua, jenis media lembar informasi. Karakteristik:
Informasi yang singkat dan sesuai digunakan sebagai rangkaian dengan folder penyimpanan informasi, tidak tepat untuk perubahan perilaku yang kompleks.